Shalom. Shalom. Siap mendengar kebenaran firman Tuhan? Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8, kemudian 18 sampai 19, Yakobus 1 ayat 2 sampai 3, Roma 5 ayat 3 sampai 5, 1 Korintus 10 ayat 13. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Demikian kebenaran firman Tuhan, berbahagia Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita berdoa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami ya Tuhan.
berikan kami telinga, hati, pikiran untuk menangkap setiap kebenaran firman Tuhan. Dan firman-Mu tertanam dalam hati kami. Firman-Mu kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami rindu mengalami perubahan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan sebagai manusia sesungguhnya memiliki tantangan, pencobaan, pergumulan yang lebih berat daripada ciptaan yang lain atau makhluk yang lain. Katakanlah misalnya dibandingkan dengan hewan. Karena kita diciptakan manusia itu begitu memiliki tuntutan yang begitu besar, tanggung jawab yang begitu besar. Dalam banyak hal kita seringkali dituntut untuk bisa memiliki keberadaan sesuai yang dituntut oleh orang-orang yang di sekitar kita. Manusia atau orang-orang di sekitar kita atau kita sendiri, misalnya dituntut bisa menempuh pendidikan dengan baik, dituntut bisa memiliki pekerjaan yang baik, dituntut bisa berumah tangga, memiliki keturunan, dituntut memiliki rumah yang baik dan seterusnya. Sehingga kita melihat bahwa kehidupan manusia itu begitu kompleks, begitu rumit, karena ada berbagai tuntutan, ada berbagai harapan dari kita sendiri, juga dari orang-orang yang di sekitar kita. Kadang-kadang kita tidak menginginkan, tetapi orang-orang yang di sekitar kita menuntut kita. Kita memiliki keberadaan tertentu di dalam kehidupan ini. Sehingga kita merasa ada tekanan yang begitu luar biasa. Kalau hewan memiliki rumah, katakanlah seekor burung, sangkarnya ya begitu-begitu saja dan mereka tidak merasa ada tuntutan. Ya. Tapi kalau ketika kita melihat bahwa rumah kita agak berbeda dengan di sekitar kita, apalagi kalau mungkin tetangga sebelah persis, rumahnya jauh lebih besar, jauh lebih bagus, maka ada semacam tuntutan. Jadi kita merasa ada tekanan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan bukan hanya itu saja. Kalau kehidupan kita secara daging, termasuk makhluk lain, ada tuntutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, tetapi manusia jauh daripada itu. Kita memiliki tanggung jawab tuntutan di hadapan Allah. Kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Allah. Karena hidup kita tidak hanya dipertanggungjawabkan ketika kita ada di bumi ini, tetapi setelah kita mengalami kematian pun masih harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas ini tentunya merupakan hal yang berat di dalam kehidupan manusia. Sehingga saudara kita melihat begitu banyak orang yang akhirnya mengalami kegagalan di dalam kehidupan ini. Karena ada begitu banyak tantangan.
Beberapa minggu yang lalu kita mendengar berita tentang seorang anak SD usia 10 tahun dari NTB yang bunuh diri dengan cara gantung diri. Hanya karena orang tuanya tidak bisa membelikan peralatan tulis, buku dan alat tulis. Usia 10 tahun. Orang Kristen juga. Sehingga tentu sebagai manusia kita mengatakan bahwa anak ini gagal di dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi tantangan. Bukan hanya anak kecil, saudaraku yang dikasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menceritakan tetangga saya di kampung di Ambarawa sana, sudah usia sekitar 65 tahun. Anak-anak sudah dewasa, semua sudah berumah tangga. Dia memilih gantung diri juga, tidak jauh dari rumahnya. Sebenarnya kalau dari segi rumah, ya sudah kelihatan mapan. Keluarga sudah kelihatan mapan, tetapi tentunya kita tidak tahu persis apa yang ada dalam hatinya, pikirannya, yang meresahkan kehidupannya, sehingga dia merasa tertekan dan akhirnya memilih jalan untuk bunuh diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saat ini saya memberikan tema bagaimana cara menghadapi tantangan atau cobaan. Ini sangat penting karena kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam menggumuli setiap persoalan kita, tantangan yang ada dalam kehidupan kita, maka kita adalah bisa merupakan orang-orang yang gagal dalam kehidupan ini. Dan saat ini saudara, kita akan belajar dari kehidupan Daud, kemudian juga pandangan dari Yakobus dan juga dari Paulus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin setiap kita masing-masing pasti punya tantangannya tersendiri, persoalannya tersendiri. Karena memang kehidupan itu begitu banyak tuntutannya. Saya dulu berpikir kalau saya sudah dewasa, maka saya akan merasa tenang dan tentu saya tidak akan merasa tertekan dan lain sebagainya. Tetapi setelah dewasa ternyata ada juga banyak persoalan. Ketika saya masih dalam masa-masa studi, saya berpikir kalau saya selesai sekolah, kuliah, maka saya akan merasa tenang, merasa bahagia. Tapi ternyata tuntutan kehidupan itu tidak berhenti. Saya berpikir ketika saya sudah mendapatkan pekerjaan, ketika saya sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, dan seterusnya, maka persoalan saya tidak akan begitu banyak. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup itu tidak berhenti dan tidak akan pernah tidak ada tantangan dan cobaan. Daud, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah seorang yang sebenarnya sudah dilantik, dinobatkan menjadi seorang raja oleh Samuel. Sudah diurapi menjadi seorang raja. Tetapi walaupun sudah diurapi menjadi seorang raja, ternyata hidupnya masih menghadapi tantangan yang begitu berat. Saul pada waktu itu menjadi tidak suka dengan Daud karena menjadi saingan daripada Saul. Sehingga Saul mengejar-ngejar Daud hendak dibunuh. Itulah sebabnya kemudian Daud berada di Siklag. Sebenarnya ini merupakan negeri Filistin, tetapi Daud bekerja sama dengan salah satu raja dan diterima oleh Raja Filistin, Raja Akis.
Dan dia diperkenankan tinggal di Siklag. Sudah diurapi menjadi raja, tetapi keberadaannya belum seperti seorang raja. Dikejar-kejar hendak dibunuh. Bahkan tadi saudara kita melihat dikatakan di situ Daud sangat terjepit. Karena apa? Dia menyaksikan keadaan yang begitu menyedihkan. Ketika dia kembali ke tempat tinggalnya di Siklag, ternyata tempatnya sudah terbakar, sudah dihancurkan oleh orang Amalek. Semua harta bendanya juga diambil. Istri-istri, anak-anak mereka, baik dari Daud dan juga pengikut-pengikut mereka, semuanya ditawan. Jadi satu keadaan yang sangat menyedihkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kehilangan harta benda, istri, anak ditawan. Sehingga dikatakan Daud dan para pengikutnya menangis dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pernah saudara punya pengalaman menangis sampai tidak bisa menangis lagi? Saya pernah mengalami, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Walaupun nangis saya tentunya tidak nangis yang geru-geru ada suaranya, tidak. Tapi sampai air mata sepertinya habis, sampai hati, ya kesedihan itu begitu sedih, sedemikian rupa. Sampai Daud dan orang-orangnya ini tidak kuat lagi menangis. Dan yang lebih parah lagi, saudara, Daud hendak dilempari para pengikutnya dengan batu. Jadi ini satu titik terendah yang dialami oleh Daud. Saya katakan bisa merupakan satu titik terendah karena tekanan itu begitu luar biasa. Menghadapi penolakan, dikejar-kejar hendak dibunuh. Sesuatu yang dimiliki menjadi, boleh dikatakan, tidak ada. Karena ditawan. Kemudian juga hendak dibunuh oleh para pengikutnya. Coba bayangkan kalau saudara dalam posisi Daud seperti itu. Kita tidak usah sampai seperti Daud, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Menghadapi masalah kita yang belum terselesaikan saja seringkali kita sedih sedemikian rupa. Sampai berhari-hari. Sampai kita malas melakukan sesuatu. Segala sesuatu jadi tidak menyenangkan dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud? Saudara, banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika dalam situasi yang semacam ini. Oleh sebab itu kenapa ada yang nekat bunuh diri, ada yang nekat kemudian melakukan kejahatan, ada yang nekat tidak peduli lagi dengan hidupnya dan seterusnya, karena tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari Daud ini, dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Menguatkan imannya kepada Tuhan. Jadi saat-saat yang sulit seperti itu, Daud justru kembali kepada Allah. Menguatkan imannya, kepercayaannya. Artinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berarti kehidupan spiritual, kehidupan rohani, itu yang harus dikuatkan, yang harus dikedepankan ketika kita sedang menghadapi tantangan yang berat dalam kehidupan kita.
Seringkali manusia berpikir tentang bagaimana caranya mengatasi masalah itu menurut logikanya, menurut pikirannya sendiri. Tetapi Daud berbeda. Daud bertanya kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan juga bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini adalah sebuah tindakan spiritualitas, tindakan rohani menghadapi tantangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya yakin secara teoris saudara tahu bahwa ketika menghadapi tantangan itu harus berdoa. Iya. Tetapi sedikit orang yang betul-betul bergumul di hadapan Tuhan ketika dia menghadapi cobaan. Sedikit orang yang betul-betul mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan ketika sedang dalam situasi yang sulit. Berapa banyak saudara dalam dunia ini orang-orang yang menghadapi masalah yang datang kepada Tuhan, yang bertanya kepada Tuhan. Apalagi sekarang ini saudaraku ya, dengan berbagai macam perkembangan, kita bisa bertanya juga kepada AI ya, kecerdasan buatan. Kalau saudara punya masalah ya sekarang bisa bertanya. Kecerdasan buatan dari entah Gemini, ChatGPT, dan lain sebagainya. Ya. Saudara bertanya dulu kepada Tuhan atau bertanya dulu kepada Gemini. Biasanya bertanya dulu kepada siapa? Hamba-hamba Tuhan ya misalnya ya. Diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tanyanya tidak kepada Tuhan dulu, bisa ya. Apalagi sekarang saudara, tolong buatkan khotbah dengan tema begini-begini, dan itu bisa dibuatkan dengan bagus. Saudara bertanya dulu kepada Tuhan atau bertanya kepada AI, kecerdasan buatan. Hati-hati saudara. Ya. Meskipun kecerdasan buatan bisa membuatkan kerangka khotbah dengan bagus ya misalnya ya. Saudara harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang hendak ingin kau sampaikan kepada jemaat? Saudara yang dikasih Tuhan, saya lebih mengutamakan berdoa, bertanya, berbicara kepada Tuhan. Baru pendukungnya boleh ya bertanya kepada yang lain. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau punya pergumulan dalam kehidupan ini, engkau boleh bertanya kepada manusia, engkau boleh bertanya kepada sesuatu yang mungkin bisa mendukung menyelesaikan persoalanmu. Entah itu dalam pekerjaan atau mungkin dalam hal kehidupan pribadi, keinginan saudara yang belum terpenuhi. Kau bisa mencari cara-cara dan lain sebagainya, tetapi yang utama, carilah Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Saudara, dari pengalaman yang saya alami, saya bersyukur karena walaupun saya belum 100% baik ya, tetapi saya berusaha selalu bertanya kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang sepertinya Tuhan tidak menjawab.
Kalau Daud ini luar biasa ketika dia meminta kepada imam untuk memberikan efod, yaitu baju atau jubah yang dipakai ketika menghadap Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Ya, menggunakan baju efod kemudian bertanya kepada Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bertanya, bergumul kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa sekali bahwa Tuhan langsung menjawab. Ya, kalau saya tadi berkata bahwa seringkali ketika saya bertanya, seringkali sepertinya Tuhan tidak menjawab, tetapi Daud ini langsung menjawab. Bergeraklah, majulah, ya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Dan benar saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud bisa akhirnya menyelesaikan persoalannya. Bisa membawa kembali istri dan juga anak-anak mereka dalam keadaan tidak kekurangan satu apapun. Dan juga harta bendanya bisa kembali lagi ke tangan Daud. Karena apa saudara? Karena Daud memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Sehingga ketika bertanya kepada Tuhan, kemudian Tuhan menjawab dan Tuhan menyelesaikan tantangannya, cobaannya. Bandingkan dengan Raja Saul, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Raja Saul ketika takut karena hendak diserang oleh Filistin, Saul juga bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Bahkan akhirnya Saul pergi kepada peramal. Ini aneh ya, orang yang hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Allah, tetapi ketika terhimpit justru lari kepada peramal untuk menanyakan apakah harus berperang atau tidak. Tuhan tidak menjawab karena Daud telah meninggalkan Tuhan. Maaf, karena Saul telah meninggalkan Tuhan. Karena Saul tidak taat dengan perintah Tuhan, sehingga kemudian tatahnya dialihkan kepada Daud. Memang bertanya kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab? Karena hidupnya sudah tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini yang perlu engkau tanyakan, kenapa Tuhan tidak menjawab? Kenapa tidak ada suara Tuhan? Kenapa tidak ada penjelasan dari Tuhan? Barangkali hidup kita perlu dibereskan di hadapan Allah. Jadi saat ini saudara, bertanya kepada Tuhan, tetapi berarti hidup kita juga adalah harus hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Sehingga pergumulan kita, tantangan kita bisa dijawab oleh Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita menghadapi tantangan dan cobaan. Kita belajar dari Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan bertanya kepada Allah. Dan Allah memberikan jawaban di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, kita akan belajar dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Kita akan baca kembali bagian ayat ini. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan.
dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengajarkan kita supaya kita mengubah paradigma kita, pandangan kita, pemahaman kita. Cara pandang kita terhadap suatu tantangan, pandangan kita terhadap suatu cobaan, atau mungkin katakanlah saudara mengatakan ada penderitaan, mungkin kesakitan, kelemahan, apalagi kesusahan dan semacamnya. Kita harus mengalami perubahan pandangan. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang sepertinya bertentangan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Aneh ya saudara ya. Bagaimana bahagia sementara kita menghadapi cobaan. Tapi di sini memang ada kata anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi bagaimana caranya kita ketika dalam cobaan sesuatu yang menyusahkan, penderitaan, kesusahan, tantangan dan lain sebagainya itu, tetapi kita tetap memiliki cara pikir yang positif. Memandang segala sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan itu sebagai sesuatu yang melatih kehidupan kita supaya pada akhirnya kita memiliki iman yang teruji, kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, kita menjadi orang-orang yang sesungguhnya akhirnya memperoleh buah yang matang di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih banyak orang yang belum bisa mengubah cara pandang ini. Jadi kalau misalnya sedang menghadapi masalah, ya sudah sedih-sedih terus. Ya. Kalau ada harapan yang belum terpenuhi, ya sudah susah terus. Tidak bisa mengubah cara pandangnya, mengubah itu menjadi sesuatu yang sebenarnya apa sih yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Bapak-Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pergumulan dan ketika mereka dalam proses itu ternyata Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Tentu saudara sudah banyak mendengar ya kisah tentang Ayub, tentang Yusuf yang ada dalam penderitaan itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Misalnya Ayub setelah dia mengalami penderitaan yang luar biasa, akhirnya dia bisa berkata, kalau sebelumnya mengenal Tuhan dari kata orang saja, akhirnya dia bisa mengenal Tuhan, betul-betul mengenal Tuhan, betul-betul dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mengenal Presiden Jokowi, saudara juga mengenal, tahu ya, tahu Presiden Jokowi, tetapi saudara tidak mengenal, tidak dekat dengan Jokowi. Karena tidak pernah ketemu secara langsung, tidak berbicara secara langsung. Walaupun pernah Pak Jokowi datang ke SMA 3, tetapi saya tidak melihat karena saya lebih memilih di dalam kelas begitu ya. Waktu itu ada acara apa begitu. Saya tahu tetapi tidak mengenal dan tidak ada hubungan. Daud sebelumnya mengenal dari kata orang saja. Artinya mengenal Tuhan hanya sebatas teori. Tetapi tidak ada hubungan yang dekat dengan Allah.
Tetapi setelah mengalami peristiwa yang menyedihkan dalam hidupnya, Ayub bisa berkata bahwa sekarang dia betul-betul berjumpa, mengenal Tuhan bukan hanya dari kata orang saja, setelah menghadapi berbagai-bagai tantangan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lebih mencari Tuhan ketika saya sudah ada banyak pengalaman-pengalaman yang baik dalam kehidupan ini. Sebelumnya, ya saya tahu tentang Tuhan dari saya sekolah teologi, dari saya mendengar khotbah, tahu tentang Tuhan. Tetapi hubungan dekat dengan Tuhan, mengenal lebih dekat dengan Tuhan, belum sebelum saya mengalami berbagai tantangan, cobaan yang membuat saya sedih sedemikian rupa. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mengalami kehidupan yang belum menyenangkan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan karena sebenarnya Tuhan tidak mengajarkan kepadamu menjadi pribadi yang lebih mengenal Tuhan. Jangan saudara kemudian malah berputus asa dan mengatakan Tuhan tidak sayang. Tuhan sepertinya tidak ada. Saya sudah berdoa bertahun-tahun. Jangan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan sesuatu untuk hidupmu. Kenapa Tuhan sampai saat ini saya merasakan kesusahan karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupmu? Kenapa Tuhan saya harus kehilangan orang yang saya kasihi? Dan sekarang saya merasa sedih karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk hidupmu, untuk imanmu, untuk kerohanianmu, sehingga engkau menjadi manusia. Kalau sebagai sebuah buah berarti buah yang matang, yang bermanfaat. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir kita akan belajar dari pandangan Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, kemudian 1 Korintus 10 ayat 13 sampai 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Bisa ditampilkan, demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang bisa kita lihat dari pandangan Rasul Paulus ini. Bermegah di dalam kesengsaraan. Dan juga Paulus menyinggung tentang tahan uji, ini sebenarnya hampir sama yang saya sampaikan sebelumnya. Rasul Paulus menganut teologi tentang penderitaan Kristus. Ya, di mana kalau Kristus yang kita sembah, Kristus yang taat kepada Bapa adalah Kristus yang mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Demikian juga kita anak-anak yang percaya kepada Yesus, kita pun juga dilatih Allah untuk mengalami penderitaan dan kesusahan supaya iman kita teguh di dalam
Tuhan. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan kita tahu saudara yang dikasih Tuhan, dari khotbah dengar tentang Paulus. Paulus adalah seorang rasul yang hidupnya begitu sangat menderita karena memberitakan Injil. Paulus katakan, aku tahu apa artinya kekurangan dan kelebihan. Dia pernah mengalami aniaya, penjara, tekanan yang begitu luar biasa. Tetapi disitulah dia melihat bahwa Tuhan betul-betul mengerjakan imannya di dalam Tuhan. Bahkan ketika Paulus ingin kesakitan yang ada dalam hidupnya disembuhkan, Paulus sudah berdoa 3 kali di hadapan Allah. Tetapi Allah mengatakan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu lah kamu menjadi kuat. Paulus bisa menerima semuanya itu. Kelemahan yang ia ingin lepaskan, tetapi Tuhan tidak mau melepaskan. Tapi justru disitulah kekuatan Allah terjadi. Karena dari kelemahan itu kemudian selalu berserah kepada Tuhan, selalu percaya kepada Allah. Itulah yang dilakukan Paulus. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya saya katakan, jangan bermimpi 100% engkau memiliki kehidupan yang tanpa masalah, ya, yang tanpa tekanan, yang tanpa cobaan. Kalau masa mudamu lolos tidak ada kesusahan, barangkali ketika engkau hidup, ketika menjalani masa-masa berumah tangga. Kalau dalam keluargamu tidak ada begitu tantangan, barangkali pada masa tuamu engkau mengalami tantangan seperti tangga saya tadi yang usia 65 tahun akhirnya gantung diri. Ya. Jadi sepanjang hidup kita pasti akan ada cobaan. Tetapi satu hal, Allah bisa melepaskan kita. Allah bisa menguatkan kita. Kita bisa menghadapi semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita bisa menghadapi semuanya itu. Bahkan Paulus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi apapun jenisnya pencobaan yang kau alami, itu adalah pencobaan biasa. Kalau engkau mengalami cobaan kehilangan orang yang dikasihi, orang-orang yang di luar sana juga sama. Orang yang bukan percaya juga mengalami hal yang sama. Engkau kehilangan pekerjaan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga mengalami hal yang sama. Engkau mengalami kekurangan, orang di sekitarmu juga mengalami kekurangan. Engkau mengalami aniaya, ada juga orang-orang yang mengalami aniaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat sekarang ini ya, tentang perang yang terjadi, seperti bagaimana Ukraina adalah negara yang sebenarnya sangat damai sebelumnya. Rumah-rumah bagus ya di Ukraina, di Eropa. Hidupnya tenang, stabil, bagus, tetapi sekarang dilanda perang. Tidak aman, ada banyak kematian, kesakitan karena luka dari senjata. Sama saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan mungkin mereka jauh lebih berat. Engkau mungkin meratapi tentang kekurangan. Tetapi di luar sana juga masih banyak yang jauh lebih kekurangan daripada kita. Pencobaan-pencobaan biasa. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sanggup menghadapi
tantangan, cobaan, dan akhirnya kita menjadi orang yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menghadapi pengadilan Tuhan dan harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Allah, Allah menerima kita dengan baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi tantangan saudara itu bukan hanya kehidupan sekarang ini, ya. Kalau kehidupan sekarang ini berbicara tentang bagaimana keperluan kita terpenuhi, tentang bagaimana keinginan kita terpenuhi, tuntutan-tuntutan semuanya tadi terpenuhi. Tetapi bagaimana tentang tanggung jawab kita di hadapan Allah. Jadi dua tantangan ini saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan kita sekarang ini dikatakan berat ya berat, mari kita bertanya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Dan biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil menghadapi tantangan kehidupan ini. Perjalanan saya masih cukup panjang. Ya, bagi saya masih cukup panjang. Kalau sekarang usia saya baru 50-an lebih sedikit. Kalau Tuhan berikan umur saya panjang, bagi saya ya masih cukup lama. Saya masih harus menghadapi berbagai pergumulan, tantangan, tuntutan, dan sebagainya di dunia ini, terlebih juga di hadapan Allah nanti. Satu hal yang harus saya kerjakan, saya harus bertanya kepada Tuhan. Saya harus meningkatkan spiritualitas saya, kerohanian saya di hadapan Tuhan. Karena itu adalah modal bagi saya menghadapi segala sesuatu. Dan saya percaya ketika saya terus berdoa kepada Tuhan, saya akan bisa selesai sampai pada akhirnya dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini juga merupakan harapan kita semua. Amin. Mari kita